إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Masyarul muslimin rahimakumullah. Kembali kami mengingatkan, apabila khatib telah naik ke atas mimbar kemudian menyampaikan khutbahnya, maka tidak seorang pun diperkenankan berkata-kata atau berbuat sia-sia lainnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lagha fala jum'atalah." Barang siapa berbuat sia-sia, maka tiadalah Jumatnya. Maka dari itu mari kita diam dan kita dengarkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah.
أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصفيه وخليله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله يا عباد الله واحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita terus berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah kalian untuk akhirat. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagian daripada amalan takwa kita kepada Allah adalah kita melaksanakan perintah Allah, yaitu salat 5 waktu. Ketahuilah ibadallah, salat adalah penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba tidak melakukan salat, maka sama halnya dia telah memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seharusnya seorang hamba itu senang apabila mendengar waktu salat telah tiba, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Bilal ketika tiba waktu salat, "Arihna biha ya Bilal." Hiburlah kami ya Bilal dengan salat. Artinya Bilal diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan dan mengumandangkan iqamah, kemudian melakukan salat bersama Rasulullah. Rasulullah sangat senang dengan salat, sehingga beliau mengatakan, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesenanganku adalah di dalam salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah di dalam berdakwah beliau capek, di dalam berdakwah beliau luar biasa merasakan rintangan-rintangan, maka Rasulullah menjadikan salat beliau bagaikan penghibur bagi beliau. Salat bagaikan rihlah bagi beliau. Salat bagaikan kesenangan yang sangat membantu istirahat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu hendaknya kita sebagai umat Rasulullah, sebagaimana Rasulullah senang dengan salat, hendaknya kita senang dengan salat. Kita harus senang dengan apa yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah rahimakumullah, tidak ada alasan bagi orang yang berakal, bagi orang yang masih hidup dan berakal untuk meninggalkan satu salat pun daripada salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala bahkan tetap mewajibkan kepada para sahabat Nabi yang sedang berada di dalam barisan perang untuk mereka salat. Ma'asyiral muslimin, maka oleh karena itu tidak ada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkan salat, baik dia dalam keadaan sakit, baik dia dalam keadaan di perjalanan, baik dia dalam keadaan di peperangan, dalam keadaan apapun seseorang harus tetap melaksanakan salat. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab fikih
bahwasanya apabila seorang tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, maka silahkan dia sholat dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu duduk, maka silahkan dalam keadaan berbaring. Tidak mampu berbaring, silahkan dalam keadaan terlentang. Tidak mampu bergerak sama sekali, silahkan dengan isyarat untuk melaksanakan kewajiban sholat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, sebagian mereka berpendapat bahwasanya tiada amalan-amalan yang membuat seseorang meninggalkannya menyebabkan dia menjadi kufur kecuali salat. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia menjadi orang yang kufur. Ini pendapat sebagian sahabat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita berhati-hati, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mereka berdalil bahwasanya pada suatu ketika ada sekelompok orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin masuk Islam di hadapan Rasulullah, namun mereka mensyaratkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami mau masuk Islam, akan tetapi kami minta izin kepada engkau agar kami tidak melaksanakan salat. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak Islam mereka, dan Rasulullah mengatakan, la khaira fi dinin la ruku'a fihi. Tidak ada baiknya di dalam agama yang tidak ada salat di dalamnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Inilah sikap Rasulullah kepada orang yang ingin masuk Islam namun tidak mau melaksanakan salat. Akan tetapi sikap yang berbeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampakkan kepada seseorang yang datang kepada Rasulullah, dia ingin memeluk Islam namun dia mensyaratkan kepada Rasulullah agar dia tetap melaksanakan perzinaan. Rasulullah menerima Islamnya, Rasulullah mengislamkannya. Kemudian Rasulullah menasihatinya, memberikan masukan kepada dirinya, wahai fulan, atarda an yakuna zalika li ummik, bagaimana kalau yang dizinai itu adalah ibumu? Atarda an yakuna zalika li ukhtik, bagaimana kalau yang dizinai itu saudarimu? Maka orang tersebut pun sadar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dadanya sehingga dia pun menjadi orang yang taubat dari perbuatan zina. Masyarul muslimin, ini adalah suatu sikap yang berbeda yang dinampakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada suatu ketika diceritakan pula ada seorang perempuan datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, saya adalah seorang perempuan yang bertobat kepada Allah daripada perbuatan dosa yang besar, maka mintakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa saya. Maka Nabi Musa mengatakan kepada orang tersebut, wa ma dzambuki, apa dosa yang telah kamu lakukan? Maka perempuan tersebut mengatakan, saya telah berbuat perzinaan, kemudian saya hamil, kemudian saya melahirkan, dan anak saya bunuh. Maka Nabi Musa alaihissalam mengusir orang tersebut dengan mengatakan, pergilah. Hati yang pecah, dia keluar daripada kampung tersebut dengan hati yang kecewa. Kemudian datanglah Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kenapa engkau tolak orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah engkau menemukan seseorang yang lebih jelek daripada perempuan itu? Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, memangnya siapa yang lebih jelek daripada perempuan itu? Maka Jibril mengatakan, man yatruku salatan muta'ammidan, orang yang meninggalkan salat secara sengaja itu lebih jelek daripada perempuan tersebut yang telah berbuat zina kemudian melahirkan dan dia membunuh anaknya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Bukan berarti perbuatan zina itu adalah perbuatan yang remeh, akan tetapi kita hendaknya menjauhi perbuatan zina, dan lebih lagi kita menjauhi daripada dosa meninggalkan salat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Orang yang meninggalkan salat itu kebanyakan karena sifat sombongnya. Apabila seseorang mengerjakan maksiat karena sifat sombong, maka sangat sulit, jauh harapan dia akan sadar, ma'asyiral muslimin. Meskipun dia mendengarkan ceramah beribu-ribu kali, ceramah tentang salat, ancaman tentang azab orang yang meninggalkan salat, dia tidak akan sadar apabila dia meninggalkan salat karena sifat sombongnya tersebut. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak, dia sombong, dan dia termasuk orang yang kufur. Masyarul muslimin rahimakumullah. Masyarul muslimin rahimakumullah.
Oleh karena itu janganlah kita mau karena kesibukan dunia kita, karena kesibukan mengurusi keluarga kita, sampai kita meninggalkan salat. Sungguh ancaman yang berat. Disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam riwayat-riwayat bagi orang yang meninggalkan salat, bahwasanya orang yang meninggalkan salat semasa hidupnya, bayamutu zalilan, dia mati dalam keadaan hina, jai'an dalam keadaan lapar, atsyan dalam keadaan haus, sehingga seandainya air-air lautan di seluruh dunia diminumkan kepada dirinya, maka dia tidak akan pernah lega karena saking hausnya dia. Masyaallah muslimin rahimakumullah, orang yang meninggalkan salat dia akan yataqallabu fil jamri, akan berbolak-balik badannya di atas bara api. Di dalam kuburnya Allah nyalakan api, badannya akan berbolak-balik di atas api. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah muslimin, hendaknya ini jadi renungan kita. Berapa tahun kita hidup di atas dunia? Paling 50 tahun, paling 60 tahun. Bagaimana, coba kita pikirkan, bahkan kehidupan kita di alam kubur itu lebih lama daripada kehidupan kita di dunia ini. Kenapa kita lebih mementingkan kebahagiaan dunia yang sementara ini, padahal di alam kubur kehidupan kita di sana lebih lama daripada kehidupan kita di dunia ini. Masyaallah muslimin, masa depan itu bukan masa depan 5 tahun lagi, bukan masa depan 10 tahun lagi, akan tapi masa depan bagaimana kita masuk di alam kubur, yang mana di alam kubur azab terus menerus daripada Allah di alam kuburnya sampai tibanya hari kiamat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, salat adalah awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah, pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Oleh karena itu lebih kita utamakanlah salat daripada kewajiban yang lainnya. Kewajiban yang lain kita usahakan untuk kerjakan, tapi kewajiban salat lebih kita utamakan. Masyaallah muslimin, jangan sampai ada satu salat pun kita tinggalkan. Apabila ada satu salat yang tertinggal, cepat diqodoi salat tersebut dan cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang, masyaallah muslimin, dia mempunyai adik perempuannya meninggal, kemudian adik perempuannya dikubur. Setelah dikubur dia ingat bahwasanya hartanya ada yang terjatuh di dalam kuburan tersebut, maka dia gali kuburan adiknya tersebut. Ternyata setelah digadik keluarlah api daripada kuburan tersebut, maka dia timbun lagi tanahnya. Kemudian dia datang kepada ibunya, wahai ibu, apa yang telah dilakukan oleh adikku semasa hidupnya? Maka ibunya pun mengatakan, ada apa gerangan kamu bertanya seperti ini? Maka dia mengatakan, aku tadi menggali kuburan adikku, wahai ibu, kemudian aku melihat api keluar daripada kuburannya. Maka ibunya pun menangis dan mengatakan, ketahuilah wahai anakku, adikmu itu semasa hidupnya sering meremehkan salat, dia sering menunda-nunda salat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, inilah azab Allah bagi orang yang meremehkan salat, sering menunda-nunda salat. Maka bagaimana orang yang tidak mau melaksanakan salat sama sekali dan tidak ada i'tikad sama sekali untuk mengqadai salat-salat yang pernah dia tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ahli salat. Mudah-mudahan yang tidak salat di antara kita diteguhkan oleh Allah hatinya untuk terus melaksanakan salat dengan istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan inayah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun, wa idha quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah lana wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك لجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل صحابة رسول الله أجمعين.
الحمد لله حمدا تنكشفه به الغمة عن هذه الأمة وتنجلي به عنهم الظلمة ويهتدي سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله يا عباد الله. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي هشها المهن. واعلموا أن الله أمركم بدأ فيه بنفسه وزن بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وهلك الكفرة والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله عز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد